Nah, sebenarnya kenapa dokter sampai sekarang belum tercapai gitu ya? Saya mau kesaksian di sini bahwa papa saya usahanya dibilang maju, maju. Ya, cuma papa saya kelemahannya adalah judi. Ya. Nah, pada tahun 2002 ada Piala Dunia Korea Jepang kalau nggak salah. Ya. Dan sampai saat ini saya paling benci sama yang namanya bola. Ya, karena pada tahun 2002 itu papa saya kalah bola. Akhirnya ludes semua. Dan saya waktu itu kelas 2 SMA. Padahal kelas 2 SMA itu masa-masanya ada orang-orang kuliahan yang datang ke sekolah yang nawarin, wah, untuk menawarkan kuliah di mana, kuliah di mana. Teman saya semuanya, wah, pada kuliah dokter, kuliah ini kan. Dan saya pribadi itu, target saya itu memang ingin kuliah ambil dokter. Dan waktu ketika papa saya bangkrut, saya sangat akar pahit gitu ya. Dan saya sangat kecewa dengan papa saya. Dan waktu kelas 2 SMA saya langsung tidak mau sekolah. Dan saya langsung pergi ke tempat ibu saya yang di Lampung. Nah, akar pahit itu, dan saya bertanya sama Tuhan, Tuhan masa depan saya harus seperti apa nantinya gitu. Dan saya sangat kecewa sama papa saya gitu. Dan satu hal yang saya saksikan di sini malam ini bahwa ya berkat Tuhan juga ya. Dan saat itu saya belum mengenal Yesus, tapi waktu itu sekolahnya Katolik, cuma kenal Yesus tapi tidak begitu tahu Yesus. Nah, di keluarga saya itu akhirnya waktu tahun 2002 saya sempat nggak mau sekolah. Akhirnya dari pihak sekolah telepon ke mama, suruh bawa pulang. Akhirnya saya pulang ke Kalimantan, lanjut sekolah lagi. Ya. Nah, setelah lulus SMA, saya akhirnya ke Jakarta dan ke Lampung dulu, balik lagi ke Lampung, kerja selama 4 bulan. Nah, habis itu ada tawaran kerjaan juga di Jesslyn Cake ya, toko roti. Nah, di Jesslyn Cake ini ketika saya pertama kali masuk, ya, itu juga berkat Tuhan yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi store manager di saat usia 18 tahun di cabang Hayam Wuruf. Dan saya berpikir sama Tuhan, saat itu saya masih punya tahun 2005 saya 2004 akhir yang di Lampung itu saya masih punya akar pahit ke papa saya. Ya. Tuhan, masa depan saya hancur. Teman-teman saya sudah pada mulai kuliah. Saya harus jadi gimana? Nggak ada hal yang yang bisa saya banggakan waktu itu. Nah, tapi waktu itu saya dibilang kenal Yesus juga enggak, cuma hati saya itu udah tahu bahwa Yesus itu Tuhan gitu kan. Dan saya tetap doa, tapi doanya saya tetap dalam nama Yesus. Cuma saya belum Kristen waktu itu. Nah, ketika saya bergabung di Jesslyn Cake inilah di tahun 2005 awal, ya, saya tinggal di mes di Pantai Nakapuk, itu mes Jesslyn Cake, ya. Di depan Jesslyn Cake itu ada gereja. Ada gereja namanya gereja GB Ecclesia, persis di depan, ya. Dan saya sama cici saya memang kerjanya di Jesslyn Cake. Cici saya tinggal di rumah bos yang di Walet Pantai Nakapuk, sedangkan saya di mesnya yang di Samarinda. Nah, kita berdua waktu pertama kali ke Jakarta itu kerja itu kan. Nah, kita sebenarnya mau cari gereja, cuma pas waktu hari Minggu yang pertama itu kita udah masuk ke rukonya, tinggal naik. Cici saya bilang malu lah. Akhirnya kita nggak jadi ke gereja. Jadi kita ke gerejanya itu cuma hari yang minggu berikutnya gitu. Nah, di sini yang saya mau saksikan bahwa akar pahit saya itu ya mulai dikuatkan ketika saya dibaptis baptis tahun 2005. Ya, kalau nggak salah di bulan Juli atau Agustus. Di saat itu saya nangisnya kencang, saya bilang, Tuhan, saya maafin papa mama saya Tuhan. Papa saya terutama saya bilang, saya maafin. Akhirnya ketika saya kerja di Jesslyn Cake seperti itu ya, sebenarnya tuh kasih karunia Tuhan itu benar-benar luar biasa. Papa saya itu benar-benar di titik terendah, dan cece saya sama saya itu bekerja. Saya tidak pernah menggunakan gaji saya. Ya. Saya langsung full utuh saya kirim ke papa mama saya untuk bayar hutang. Begitu juga dengan cici saya. Nah, tentunya kan kalian mungkin pasti bingung ya, terus makan apa? Nah, karena berhubung ownernya yang sangat luar biasa, saya dikasih tempat tinggal, ya. Terus bahkan saya pribadi saya juga dikuliahi oleh owner Jesslyn Cake, ya. Dan saya kuliahnya di Seminari Bethel di Pertamburan. Nah, itu berkat Tuhan luar biasa. Dan saya mulai kuliahnya itu masuk tahun 2007.
Jadi itu Tuhan itu benar-benar dahsyat bagi pribadi saya. Nah, sejak itu juga hutang papa saya itu mulai kita lunaskan tuh pada akhir tahun 2008 kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya tahun 2009 itu saya bingung, ini mau kuliah atau enggak ya? Karena kita pada dasar itu kita butuhnya uang gitu. Akhirnya kuliah saya berhenti bertepatan ketika saya pindah kerja. Saya kerja di Jesslyn tahun 2005 sampai tahun 2009. Akhirnya saya pindah kerja saya nggak tahu ini kebetulan atau apa. Saya bekerja di bidang garment gitu. Nah, di bidang garment ini ya saya bergabung di tahun 2009. Nah, di garment inilah ketika saya interview dengan ownernya, ya saya juga kaget. Ownernya memberikan saya gaji itu kurang lebih 2,5 kali lipat dibandingin Jesslyn Cake. Nah, di saat itulah hidup saya mulai Tuhan ubahkan dari tahun 2009. Akhirnya papa mama saya itu tidak ada masalah keuangan lagi sampai sekarang, puji Tuhan. Dan saat ini juga pribadi saya katakan kenapa Tuhan ya di masa muda ini Tuhan, mungkin saya nggak punya pengalaman yang seperti Ko Abui, Pak Johan ya. Kadang saya sendiri menilai saya bahwa Tuhan saya kurang kayak gimana gitu ya, maksudnya saya sama sekali tidak bangga gitu kan. Dan saya orangnya cenderung justru nggak punya banyak pengalaman, benar ya. Nah, ketika di tahun 2011 ya, nah saya bekerja tuh saya tidak ada arahnya gitu. Loh, kok saya nggak fokus ya? Masa depan saya seperti apa? Saya juga mulai khawatir. Nah, di awal Februari 2011, ya Ko Simon mulai mengajak saya ke suatu wadah namanya Full Gospel. Dan saya nggak tahu, pertama kali saya datang di Sintum ya, chapter Delta Mas, dan saya nggak tahu itu ngapain aja gitu kan. Akhirnya ketika saya mulai dengar, saya terus terang, saya mulai dikuatkan bahwa masa muda saya mulai diarahkan sebelum saya jatuh gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan Engkau mengirimkan Ko Simon tepat waktunya untuk mengajak saya di Full Gospel, di mana di Full Gospel ini saya banyak melihat, saya banyak bisa mengambil pengalaman dari para senior saya, ya, para senior dari Full Gospel ini, saya bisa banyak belajar dari mereka, dan saya terus mengupdate diri saya gitu, ya kan? Nah, kemudian di tahun 2000, ketika saya ikut Full Gospel ini, saya pribadi